Allahumma inni as'aluka bihusnil khotimah. Ya Allah, aku minta kepadamu, kalaupun nanti aku mati dalam keadaan husnul khotimah. Ini permintaan kita nih, Bu. Baru yang kedua kita doa. Ilahi lastulil firdausi ahla. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Bapak dari pemerintahan desa Semencirim yang sama kita hormati, kita muliakan, Ketua Forum Komunikasi Silaturahim Masjid Mushola Kecamatan Sunggal dan Kutalim Baru, Al Ustadz Endro SPD beserta perangkat serta satuan tugas Satgas yang berhadir pada hari ini dan menjadi pengawal dakwah pada maulid kita di kesempatan pagi hari ini. Insya Allah di saat kita semua duduk, beliau berdiri. Ini artinya siap-siap kalau ada apa-apa. Saudara saya Andre ini dari staf DPR Deli Serdang juga hadir. Para bapak, ibu yang ngundang saya ini Ustadz Iqbal. Semoga kita semua yang hadir dimuliakan oleh Allah. Ibu-ibu, semoga ibu-ibu dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya, dan dilunaskan utang-utangnya. Ini ibu-ibu yang banyak utang biasanya. Puja syukur kehadirat Allah yang telah mencurahkan nikmatnya kepada kita. Kesempatan pagi menjelang siang, kita berhadir di masjid yang mulia ini dalam rangka memperingati maulidnya junjungan kita. Salawat yang akmal kepada Sang Habibullah, kekasih Allah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita nanti di akhirat diakui sebagai umatnya dan insya Allah kita semua mendapatkan syafaat dan pertolongannya. Hadirin, situasi masih pandemi COVID-19. Memang kemana-mana kita dianjurkan tetap menggunakan masker. Cuman karena tadi ku tengok nggak ada yang make, ku kantongi. Tapi yang penting insya Allah semua di sini dalam keadaan sehat-sehat semua. Jauh dari COVID-19, insya Allah. Hadirin, topik maulid kita pagi ini, kita akan membahas tentang CINTA.
yaitu membahas tentang cinta, terutama cinta kita kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu, Rasul yang kita peringati maulidnya pagi ini, di antara nabi dan rasul yang ada, beliau inilah nabi yang sangat cinta kepada umatnya. Mana buktinya kalau Rasul itu cinta sama kita? Tengok. 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 Nabi ini kan hidupnya sederhana. Tidurnya di atas pelepah daun tamar. Sarapan paginya seteguk air jam-jam sebiji korma. Bahkan doa beliau ini selalu mendoa minta jadi orang miskin. Allahumma ahyini miskinan wa tawaffani miskinan wa hasirni yaumal qiyamah fi jamratil masakin. Ya Allah, hidupkan saya dalam keadaan miskin, matikan saya dalam keadaan miskin, dan kumpulkan saya nanti di akhirat beserta orang-orang miskin. Ini doa Nabi, minta hidup supaya jadi orang miskin. Pernah ibu-ibu doa minta miskin? Karena belum doa udah dikasih duluan. Di Indonesia ini Bu, cuma satu yang mengamalkan doa Nabi. Siapa itu? Hamdan ATT. Orang termiskin di dunia. Karena jangankan gedung, gubuk pun aku tak punya. Jangankan permata, intan pun aku tiada. Itulah diriku, kukatakan padamu agar engkau tahu siapa aku. Riwayat Hamdan ATT. Cuma maksud Nabi minta miskin bukan berarti itu Nabi nggak punya apa-apa, Pak. Punya, tapi merasa nggak punya. Ada kadang nggak punya, merasa punya. Najis aku nengoknya kayak gitu. Itu makanya gaya hidup ini memang kalau bisa kita macam tukang parkir. Tukang parkir ini Pak, mobilnya mewah. Tapi dia nggak sombong. Nanti habis mobilnya, dia pun nggak sedih. Kenapa begitu? Karena tukang parkir tidak merasa memiliki, tapi tukang parkir merasa dititipi. Ini kalau kaji tasawufnya, orang yang hidup merasa dititipi, insya Allah tidak akan pernah merasa kehilangan. Ya Bu, kalau begitu Ibu ada harta itu berarti bukan milik kita, tapi titipan Allah. Ibu punya anak? Punya. Kalau begitu anak bukan milik ibu, tapi anak titipan. Suami? Suami titipan. Kalau ibu nggak sempat, titipkan orang pun boleh. Kalau nggak sempat.
Tapi walaupun Rasul kondisinya hidup sederhana, pagi, siang, sore, malam, beliau ini selalu mendoakan kita. Apa doa Nabi? Ya Rabbi, idan la ardo wa wahidim min ummati finnar. Ya Allah, umatku banyak, tapi jangan sampai satu orang pun yang masuk dalam neraka. Ini doa Nabi. Minta kita semua masuk surga. Jadi kalau kita sudah didoakan Nabi masuk surga, masuk neraka juga, siapa yang salah? Ya Bu? Bu? Nabi sudah doakan kita masuk surga. Maka kalau bisa jangan sampai kita masuk neraka. Kalaupun mungkin ibu nanti nggak bisa masuk ke dalam, nggak apa-apa. Di emperannya pun nggak masalah. Malah ibu bisa jual gorengan sama es cendol di situ. Inilah keistimewaan Nabi mendoakan kita masuk surga. Nabi waktu mau meninggal dunia, ini Nabi meninggal dunia usianya berapa Pak? 63 tahun. Maka kita yang umatnya biasa merujuk ke umur Nabi. Kalau ibu sekarang misalnya 50 tahun, 13 tahun lagi. Saya 60 Pak, 3 tahun lagi. Yang serem 62 tahun 11 bulan. Berarti sebulan lagi. Emang kita semua ngerujuk ke umur Nabi nih. Kalaupun sampai 60-an sudah syukur kali kalau hari ini. Waktu Nabi mau meninggalkan dunia ini, siapa yang disebut sama Nabi? Napoleon Bonaparte, singa daratan Eropa, luas kekuasaannya. Waktu mau meninggal dunia, yang diucap, yang disebut, yang dipanggil istrinya tercinta, Margaret Josephine. Tapi Nabi kita, padahal istrinya cukup cantik. Istri yang termuda siapa Bu? Aisyah, yang selalu dinyanyikan bagaimana rumah tangga Rasulullah beserta Aisyah. Aisyah ini dipanggil oleh Rasulullah, ya Humaira, yang kemerah-merahan. Kenapa? Karena pipinya Aisyah warnanya merah. Ini sebenarnya simbol buat kita memanggil istri, rupanya harus dengan panggilan-panggilan yang menyenangkan hati istri. Jadi kalaupun misalnya kita manggil istri Pak, berikan penghargaan dan penghormatan. Misalnya Bapak panggil, wahai manisku. Nah, bisa juga dipanggil manis. Nah, karena memang dia ada silsilah dengan kucing mungkin ya gitu. Atau dipanggil apa yang cocok ini? Hah? Macam-macam ya. Beb kayaknya. Ayang beb. Macam-macam lah panggilan menghargai. Kadang-kadang kan ada suami yang manggil istri nggak menghargai. Istrinya rambutnya keriting, dipanggil Teng, sini kau Teng. Nggak menghargai. Rasul ya Humaira, yang kemerah-merahan.
Dan Rasul juga punya anak yang dia cintai, namanya Fatimah. Fatimah ini termasuk anak Rasul yang langsung mendapatkan menantunya itu juga sahabat Nabi. Namanya Ali bin Abi Thalib. Bu, Rasul mau berpulang ke hadirat Allah. Bukan istrinya yang dipanggil, bukan anak yang tercinta yang dipanggilnya, tapi Nabi memanggil kita. Apa itu? Ummati, ummati. Ada pesan yang disampaikan satu lagi. Solati. Umatku, solat. 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 Anak-anak udah pada solat? Udah pada solat? Udah pandai solat? Nah, insya Allah. Baca Quran pandai? Insya Allah. Jangan sampai nggak pandai baca Quran. Malu kita. Malu sama siapa Ustadz? Binatang kodok. Tengok kodok kalau musim hujan pada ngaji. Ada yang khusus baca huruf ain. 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 Ada yang khusus baca huruf o. O. Ada yang males ngaji bu. Bunyinya. Tek. Males ngaji. Ini anak-anak kita ini ajari sholat. Karena sholat itu apa? Tiangnya agama. Masjid ini tidak bisa berdiri kalau tidak ada tiang. Tiang tidak bisa berdiri kalau tidak ada pondasi. Artinya apa? Hidup ini harus saling dukung-mendukung. Begitu juga lah sholat itu seperti tiang dalam agama. Bahkan Rasul mengatakan innamas sholata fiddin kamasali ro'si fil jasad. Perumpamaan sholat dalam agama itu seperti kepala dalam badan. Kepala dalam badan. Kayaknya duduk gak sedep. Lanjut. Kepala dalam badan. Ini maaf. Orang mungkin kalau nggak punya tangan masih bisa hidup. Betul loh. Orang kalau nggak punya kaki juga masih bisa hidup. Tapi kalau orang sudah nggak punya kepala, kira-kira bisa hidup nggak? Kalau hidup juga, mungkin keturunan kuntilanak, kan gitu ya. Artinya apa? Salat itu dalam agama sebagai tanda kehidupan agama dalam diri seseorang. Itu makanya pantas bu, rukun salat ini kan ada 13. Rukun salat ada 13. Rupanya yang 13 ini termasuk membangun rumah kita pada masa yang akan datang. Rukun salat pertama, niat. Niat ini insya Allah siapa saja nanti yang salat di niat ini, di mana Allah nanti akan mewafatkan dia dalam keadaan tobat kepada Allah. Ini sebagaimana doa kita kalau sudah di sujud terakhir. Kan doa kita ada 3 itu bu. Ya bu. Waktu sujud terakhir. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Terus ibu doa apa? Yang 3 ini doa. Allahumma inni a'udzubika
minal khubasi wal khobais. Ini doa masuk WC, astagfirullahaladzim. Allahumma inni as'aluka bihusnil khotimah. Ya Allah, aku minta kepadamu, kalaupun nanti aku mati dalam keadaan husnul khotimah. Ini permintaan kita nih, Bu. Baru yang kedua kita doa, Allahumma rjukni taubatan qoblal maut. Ya Allah, matikanlah aku nanti, tapi sebelum matiku, berikanlah aku tobat kepadamu. Jadi mati dalam keadaan tobat. Baru yang ketiga doanya apa, Bu? Ya mukallibal qulub, sabbit qalbi ala dinika. Ya Allah, yang tukang bolak-balikkan hati, tetapkan hatiku dalam beragama kepadamu. Agama apa? Dinul Islam, agama Islam. Ini kita mintalah doa sujud terakhir. Makanya kalau kita sholat berjamaah, imam waktu sujud terakhir agak lama itu dibuat. Awak pun jamaah kadang bingung, kok nggak bangkit ini. Rupanya ada yang ngintip, tengok imam nggak ada rupanya. Kalau imam nggak ada, yang di belakang langsung komando, Allahu Akbar. Ini begitu ditengok imam nggak ada, malah dia ngomong, imam cabut. Ini namanya meresahkan makmum. Rasul menyebut nama kita, ummati sholati. Kenapa sholat? Niatnya sholat aja bawa kita tobat. Rukun sholat kedua berdiri betul. Apa manfaat berdiri betul? Insya Allah ini nanti akan melapangkan kubur kita. Jadi berdiri betul dalam sholat itu nanti fungsinya melapangkan kuburan. Makanya kalau di Mekah Pak, kalau sholat ayatnya panjang-panjang. Semakin lama berdiri, semakin lapang kuburnya. Kalau tempat kita kan inna a'toina sama kul huwallahu ahad. Karena model kita ini nggak lapang kali, asal bisa bernapas cukup lah, gitu aja lah model kita. Maka sholatnya pun inna a'toina. Bahkan saking cepet-cepetnya pun ada juga imam yang bacanya di situ-situ saja. Inna a'toinakal kausar wa sholli li rabbika wanhar. Inna a'toinakal kausar wa sholli li rabbika wanhar. Inna a'toinakal kausar. Untung di belakang ada anak muda ngasih tahu, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini saya sarankan, memang kita ini kalau sholat tarawih, tradisi kita memang terlalu cepat-cepat. Sampai kadang-kadang ada makmum nggak dapatkan Fatihah, dia membaca. Kalau menurut kita yang mazhab Syafi'i, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Bukan sholat namanya kalau nggak ada Fatihah. Maka kita yang Syafi'i, kalau kita sholat berjamaah, waladolin amin, imam baca ayat, kita di belakang baca Fatihah. Kalau kita nggak baca, nggak terhitung sholat, nggak terhitung satu rakaat, kata Imam Syafi'i. Ya, saya kan imam lain Pak. Imam lain kalau wudhunya Imam Syafi'i nggak bisa. Karena dia satu rubu. Ya Bu? Bu? Paham ya Bu? Paham ya? Makanya kalau dia sholat tarawih, imamnya terlalu cepat baca.
Solusinya imam Fatihah, kita Fatihah di belakang. Mana tahu imamnya cepat. Jadi kalau dia Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Awak di belakang bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin waladdallin. Amin waladdallin, imam waladdallin, awak waladdallin. Masuk imam, inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Allah. Awak pun udah baca kok Allah. Makanya ada yang terlalu cepat tuh. Allahu Akbar. Amin Allah. 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 Awak masih baca subhanallah. Allah. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Tengok ke belakang 3 orang nenek-nenek jegang-jegang. Sholatnya terlalu cepat. Makanya sholat khusyuk itu bukan berarti merem mata. Ada yang sholat merem supaya khusyuk, merem. Begitu melek, kok gelap? Mati lampu, dia nggak tahu. Sholat yang khusyuk itu Pak, cakap kita ketika sholat, kita memang ngerti cakap kita itu. Makanya dibaca-baca juga lah rubrik dalam sholat itu waktu baca Fatihah, apa maksudnya, apa artinya, pahamkan. Kalau yang bisa memahamkan. Kalau enggak bisa ya bacaannya itu aja didengar. Jadi kalau dari awal kita takbir, bacaan itu terus kita simak, sampai tayat akhir terus kita simak, itulah orang yang khusyuk dalam sholat. Bukan berarti kita khusyuk berada di alam yang lain. Wah, di satu sholat saya khusyuk betul. Nampak cahaya biru. Emang Allah itu partainya PAN? Kan enggak kan? Cahaya biru. Allah itu tidak bisa dilihat dengan mata yang johir ini. Allah itu tidak bisa dilukiskan, digambarkan. Tapi keberadaan Allah cuma hanya bisa dirasakan. Ya Bu. Tandanya adanya Allah dirasakan itu macam mana? Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Kalau ibu rajin menyebut nama Allah, insya Allah ibu akan mendapatkan ketenangan batin yang amat luar biasa. Jadi kalau resah, susah, banyak zikir supaya tenang. Tanggal 6 bayar, tanggal 5 belum ada zikir supaya tenang. Zikir supaya tenang. Besok pun gak didatangi tuh Bu. Zikir lagi. Zikirnya kalau bisa zikirnya Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Baca ini banyak-banyak. Tukang keretanya pun gak datang. Bulan depan baca lagi. Insya Allah gak datang. Bulan ketiga, nah itu memang datang dia perjanjian 3 bulan. Karena gak bayar tarik. Berikutnya, sholat itu ada yang namanya Bu takbiratul ikhram. Ini nanti akan menjadi cahaya dalam kubur kita. Takbir itu. Kemudian ada Fatihah. Fatihah ini akan menjadi perhiasan indah nanti kita di alam barzah. Ada ruku. Ruku ini akan menjadi tilam kita indah di alam barzah. Itu makanya malaikat langsung ngomong, naumatul urus. Tidur kamu. Sebagaimana tidurnya pengantin baru. Jadi kita di alam barzah nanti Pak langsung dipersilakan malaikat suruh tidur. Naumatul urus. Tidurnya seperti kemanten baru.
Tidur seperti kemanten baru. Malam waktu di Tembung saya ceramah, saya tanya ibu-ibu, Bu, tahu nggak tidurnya kemanten baru? Malah ibu tuh ngomong, setahu saya nggak tidur-tidur. Maksudnya tidurnya kemanten baru, begitu melek. Loh, pagi kok cepet betul ya? Nggak terasa dengan waktu. Tidur pengantin baru di alam barzah, begitu bangun, kok udah hari kiamat ya? Kok cepat betul ya? Itulah yang dapat kenikmatan kubur. Datang kawannya sebelah ngomong, apa pula kau bilang ingat? Bilang sebentar, awak mampus-mampusan, rupanya dia dapat siksa kubur. Gitu ya. Nah, ini kalau kaitan siksa kubur, Bu, jangan lupa nanti kalau kita selesai baca tayat akhir, bacalah doa ini supaya kita terhindar azab kubur. Fil alamina innaka hamidum majid. Baca doanya. Allahumma inni a'udzubika min azabin nari wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Baca ini. Kutipannya dalam kitab Sabilal Muhtadin yang dikarang oleh Tuan Arsyad Al-Banjari, membicarakan tentang fikih. Jadi di situ ada membaca tahiyat akhir, sunat membaca kalimat ini dari hadis Rasulullah yang sahih, rawinya Muslim. Apa lu? Allahumma inni a'udzubika min adzabin nari wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Supaya kita terhindar dari dajjal, karena menjelang kiamat dajjal bakal turun. Sekarang udah pada turun, cuma anggota-anggotanya. Baca doa ini. Kalau belum hafal nanti Bu, ibu salat yun. Fil alamina innaka hamidum majid. Ibu belum hafal, cukup ngomong dalam hati. Yang dibaca Ustaz tadi, udah gitu aja, salam lah. Daripada repot-repot. Yang berikutnya, langsung kita lompat. Rasul ini cinta sama kita. Nanti kalau sudah hari kiamat, Pak, kubur yang dihidupkan pertama kali oleh Allah beserta para malaikat itu kuburnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Nabi ketika dihidupkan jumpa dengan malaikat Jibril. Nabi kita pun bertanya, malaikat Jibril, apaan ya Muhammad? Ini hari apa ini? Hari kiamat. Kalau ini hari kiamat, aina tarokta ummati, di mana umatku ya malaikat Jibril? Yang ditanyakan tuh kita, Pak. Bukan nanya yang lain-lain. Jadi kalau begitu maksudku, karena Rasul sudah cinta sama kita, ayolah kita cinta sama Rasul. Karena hari ini cinta Rasul kita umat Islam sudah mulai menipis. Kita bangkitkan melalui peringatan Maulid hari ini, tumbuhkan kecintaan kepada Nabi kita. Anak-anak, kita cintai Rasul yuk. Yuk. Kita sayangi Rasul yuk. Yuk. Pulang yuk. Belum mau pulang. Nama bapak Rasul siapa? Namanya Abdullah bin Abdul Muthalib. Nama ibunya siapa? Siti Aminah binti Wahab. Nama kakeknya siapa? Abdul Muthalib.
Beliau lahir pada tanggal, bulan, dan tahun berapa? 12 Rabiul Awal. Tahunnya tahun. Kenapa disebut tahun gajah? Karena pasukan bergajah hendak menghancurkan Ka'bah. Dan pada waktu itu dihancurkan pasukan itu oleh Allah melalui utusan burung ababil. Itulah yang ada dalam surat apa? Hah? Surat Al-Fil, surat gajah. Ya betul nih. Betul. Enggak ada duit aku mau ngasih, nanti aja lah ya. Nah, kalau ada duit Bapak harus dikasih motivasi nih Bu. Lalu bagaimana kita mencintai Rasulullah? Pertama Bu, biasa orang yang mencintai sesuatu dia selalu menyebut nama sesuatu itu. Sama dengan ibu waktu dulu mencintai bapak, sebelum kita nikah, begitu disebut nama bapak, alangkah senang dan gembiranya. Kadang-kadang kita kepingin lewat rumahnya supaya ketemu sama calon suami kita. Tapi itu pun nggak ketemu, lewat rumahnya saja sudah merasa senang itu. Kadang-kadang jangankan rumahnya, kandang ayamnya pun kita merasa senang. Itulah kalau dengan orang yang kita cintai. Lah ini Nabi Muhammad pesuruh Allah yang cinta sama kita. Maka kita pun wajar mencintainya dengan selalu menyebut namanya. Dengan apa? Sholawat Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ada yang selawat nggak pakai Sayyidina Bu? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang mana yang betul? Dua-duanya betul. Masih pertanyaan untuk anak-anak. Apa? Masih pertanyaan untuk anak-anak. Iya. Yang masih pertanyaan untuk anak. Ini dari siapa? Panitia langsung. Ya. Membaca selawat itu menyebut nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dalam sholat bukan hanya Nabi kita yang kita sebut, tapi yang kita sebut juga Nabi Ibrahim alaihissalam. Di antara anak-anak ada enggak yang hafal selawat dalam sholat sampai dengan menyebut nama Nabi Ibrahim? Ada? Ada? Nah, coba kalau yang ada langsung. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama sholaita, hafal. Hafal kemari coba. Langsung. Biar dikasih ini ada duit nih. Nah, banyak. Mau kasih 10 aja ya. Yang limpul belakangan. Ayo, siapa yang hafal? Baik, nggak ada yang hafal. Ibu-ibu hafal. Bu, ibu kadang bertanya, kenapa dalam sholawat ketika kita tasawuf akhir, kok Sayyidina Ibrahim, kok nggak Sayyidina Adam? Karena Adam pertama itu Pak. Rupanya kalau kita mau tahu silsilah, Nabi Ibrahim ini kan anaknya 2. Anak Nabi Ibrahim kan 2. Dua-dua jadi Nabi. Ayo anak-anak siapa yang tahu anaknya Nabi Ibrahim yang 2 ini jadi Nabi? Kasih hadiah. Siapa? Ayo sini. Anaknya Nabi Ibrahim yang jadi nabi 2. Satu namanya ini, kedua namanya ini. Ayo,
Siapa yang bisa? Hei. Ayo. Nah, malu-malu orang ini. Ayo. Siapa nama anak Nabi Ibrahim yang 2 jadi nabi itu? Satu lagi. Namanya Ishak. Karena jawabannya 1 betul, maka kita kasih 5.000. Balik 5.000 Pak Mari duitnya. Udahlah, nggak apa-apa 10. Si banyak lagi nih Pak. Zuhur juga nih habis. Oke. Rupanya Nabi Ibrahim, Bu, Nabi Ibrahim anaknya 2. Ismail kalau diturut ke bawah, itulah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang satu Ishak namanya, kalau diturut ke bawah, itulah Nabi Isa alaihissalam. Jadi makanya kita ini disebut dengan satu rumpun. Cuma kalau bicara teladan, siapa yang bisa kita teladani? Cuma Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita bisa meneladani waktu kita sudah berumah tangga, Rasul bisa kita teladani rumah tangganya. Kalau Nabi Isa nggak bisa kita teladani karena Nabi Isa belum kawin. Bu, Nabi Isa belum kawin. Bu, belum kawin. Jadi kita mau contoh rumah tangganya yang nggak bisa. Tapi Nabi kita bisa mencontoh rumah tangganya itu. Nah kalau begitu Bu, pertama selawat ini dua-dua betul. Ada yang pakai Sayyidina, ada yang tidak pakai Sayyidina. Nanti kalau Bapak Ibu di hadis Rasul tidak disebutkan sama Nabi nama Sayyidina, itu menunjukkan tawaduknya Rasul. Orang yang tawaduk gitu, gak nyebutkan sesuatunya. Kita yang disuruh nambah Sayyidina, tambah. Karena istilah Sayyidina itu kata Kiai Haji Sirajuddin Abbas, siapa yang baca selawat Nabi gak pakai Sayyidina, pahalanya 1. Pahala selawat Nabi. Siapa yang pakai Sayyidina, pahalanya 2. Pertama pahala selawat Nabi, kedua pahala menghormati Nabi. Tengok Ibu, kalau manggil Pak Endro atau saya, Ibu manggilnya apa? Ustadz. Ustadz itu kan penghargaan. Ibu sama suami manggilnya apa? Abang. Kalau pas gajian, sayang. Nah, tengok situasi manggilnya itu. Tapi kalau ibu manggil suami nama langsung, kira-kira menghormati enggak? Menghormati enggak? Dipanggil ibu, Dek, bikin teh manis kenapa? Ibu langsung jawab, sabar kenapa men? Astagfirullahaladzim. Tidak menghargai suaminya. Jadi begitu juga lah sama Nabi ini selawat kita pakai Sayyidina. Baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Menggunakan Sayyidina menghormati. Kedua, mencintai Rasul. Rasul ini ninggalkan warisan. Taraktu fikum amroini ma intamasaktum lang tadilu bihima kitaballah wa sunnatar rasul. Kutinggalkan untukmu 2 perkara. Kalau kamu berpegang sama dua-duanya, kamu tidak pernah sesat selama-lamanya. Apa itu? Quran sama hadis. Maka kita umat Islam ini Quran jadi petunjuk dalam kehidupan kita.
hadis juga jadi petunjuk dalam perilaku, perbuatan, ucapan kita. Inilah yang dicontohkan oleh Rasulullah kalau dalam hadis. Satu lagi warisan Rasul ada. Apa itu? Ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama pewaris para nabi. Ini makanya kalau kita mau mempelajari Quran, belajarnya sama ulama. Karena sekarang ini banyak Quran dibaca sendiri, diartikan sendiri, terakhir artinya entah kemana-mana. Tapi kalau kita belajar sama ulama, tentunya kita diajarkan bagaimana memahamkan Quran ini. Ini Quran ini pakai fase 3 ini Bu. Kalau kita mau paham. Pertama, qiraat. Dianjurkan kita untuk terus membaca Al-Quran. Jadi baca aja Quran Bu. Nanti habis maghrib baca Yasin. Habis Isya baca surat Al-Muluk. Habis subuh baca surat Waqiah. Habis sholat duha baca surat Ar-Rahman. Terus diulang-ulang. Ini kalau surat Waqiah ini waktu subuh, itulah yang melancarkan rezeki kita. Jalan ada saja dengan kita baca surat Waqiah itu. Bu, kalau bisa habis sholat subuh, Waqiah itu diamalkan. Saya ngamalkan ini Bu, nggak sanggup. Datang rezeki terus. Hari Kamis ada orang pesta, masuk nasi ke rumah. Hari Jumat masuk lagi nasi. Kadang-kadang sampai 5 rantangan masuk. Nggak sanggup juga ini. Nah, inilah hikmah surat Waqiah tadi. Ulama jangan ditinggalin. Karena ini kalau nanti kita belajar Quran, belajar hadis, nggak ngikut ke ulama, nanti kita sulit juga merangkum hukum. Contoh gini Pak, tunjukkan dalam Quran, tunjukkan dalam hadis. Ya. Astagfirullah. Ya silakan Ustaz. Ya. Hati-hati Ustaz. Ya. Tunjukkan dalam kepada kita mana di Quran, mana di hadis kalau tua itu haram. Mana ada? Carilah di Quran tua itu haram, enggak ada. Carilah di hadis tua itu haram, tak ada. Nabi Muhammad Bu, waktu masa Nabi zakat pakai apa? Pakai gandum. Coba sekarang ada nggak yang zakat pakai gandum? Nggak ada. Zakatnya pakai apa? Pakai beras. Tunjukkan di Quran, tunjukkan di hadis mana boleh pakai beras itu. Makanya kita merujuk ulama. Kalau ulama ngomong gini, kalau zaman Rasul gandum, zaman sekarang harus beras karena menyangkut tentang masalah makanan pokok. Ulama itu yang menyatakan itu. Maka kalau dulu gandum, sekarang beras. Kalau dulu homar yang haram, tua, maka pakai hukum namanya kias. Itu ulama. Karena ini memabukkan, ma'in muskir, ini pun ma'in muskir, maka ditarik dua-dua sama hukumnya haram. Jadi segala bentuk yang memabukkan itu haram hukumnya. Ini ngajinya sama ulama. Kalau nggak sama ulama nggak ketemu. Ini terakhir Bu, terakhir. Bapak Ibu cinta Rasul nggak Bu?
3 orang yang ngomong. Bapak Ibu cinta Rasul enggak, Bu? 9 orang masih. Bapak Ibu cinta Rasul enggak? Hari ini kita punya masalah. Presiden Prancis Emmanuel Macron, dia telah menghina Rasulullah dengan membuat karikatur Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tengok, tahu Ibu karikatur? Karikatur itu macam karton. Jadi Nabi kita dibuat macam karton. Ini namanya penghinaan kepada umat Islam. Lalu apa yang harus kita lakukan? Saya tanya sama kita semua. Woi, anak-anak. Coba anak-anak sini. Coba kamu sini. Ini mau dikasih duit. Sini. Sini. Sini dulu. Nabi kita namanya siapa, Nak? Nabi kita Muhammad. Tapi tanda keberaniannya kita kasih. Li jajan ya, insya Allah. Ini asal uang dari jamaah bagikannya enak. Kalau uang APBD rusak kita ini. Panggil KPK. Nah, siapa nama Nabi kita? Ke depan. Sini. Muhammad siapa? Sallallahu. Ya. Sama Nabi Muhammad, anak cinta enggak? Cinta. Sama Nabi Muhammad sayang enggak? Sayang. Karpat duit. Ini dia mengucapkan cinta, Bu, mengucapkan sayang, karena aku bentak tadi. Baik, kalau kita cinta, kita sayang sama Rasulullah, yang kita lakukan bukan kita datang ke Perancis. Emang saya sering, Pak, kunjungan ke Perancis. Ini daerah apa Tembung kan ada namanya Perancis Percut Simpang Sintis, kan ada di situ. Kalau kita datang ke Perancis, nggak mungkin. Kalau kita bikin kerusakan, keonaran gara-gara itu, ini bukan moralnya umat Islam harus membuat kerusakan-kerusakan. Kita ikuti fatwa ulama. Kita nggak boleh belanja hari ini terhadap barang-barang yang dimiliki oleh Perancis. Maka ini kita patuhi aja lah, Bu. Bu. Jangan belanja produknya orang Prancis. Apa aja itu Ustaz produknya? Banyak ya. Termasuk Aqua ini, Pak. Termasuk Mijon. Termasuk susu SGM. Banyak produk-produk ini. Maka nggak usahlah dibeli sebagai tanda boikot kita. Maksudnya nanti akan mengganggu ekonomi Prancis dan presiden itu mau minta maaf sama umat Islam. Itu aja maksudnya. Kita kasih pelajaran bahwa konsumsi terbesar itu umat Islam. Tapi jangan diganggu Rasul kita. Umat Islam marah, pemboikotan. Akhirnya nggak laku produk, ekonomi seret. Kalau ekonomi seret, akhirnya Presiden Prancis minta maaf kepada umat Islam karena menghina baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian terakhir ini, Bu, yuklah kita teladani Nabi lah. Gak usah jauh-jauh, teladani ajalah rumah tangga Nabi. Nabi selalu ngomong, baiti jannati, rumah tanggaku adalah surga bagiku. Yuk kita jadikan rumah tangga kita surga, Bu. Modalnya uang? Bukan. Karena kalau modal uang belum tentu rumah tangga bahagia. Tengok Anang sama Krisdayanti. Kurang apa? Banyak hartanya. Tapi rumah tangganya pecah. Krisdayanti kawin sama Raul. Kemarin pun sempat ada masalah. Anang kawin sama Asanti. Awalnya dulu sama Syahrini.
Terakhir jadinya sama Ashanty. Makanya Syahrini pun kecewa, Bu. Lagu-lagunya pun bernuansa kekecewaan. Ramadan semalam dia kirim surat mau balik sama aku nggak mau, makin kecewa lagi. Wah, luar biasa ini kekecewaannya. Jadi rumah tangga Nabi modalnya apa? Understanding, saling pengertian. Suami istri pengertianlah. Suami kepengen teh manis, istri sibuk. Bikin sendiri kenapa? Pengertian. Istri mau bikin kolak pisang, butuh kelapa. Suami sibuk, manjat sendiri kenapa? Saling pengertian. Kalau saling pengertian insya Allah aman. Yang kedua, Bu, sense of belong. Saling kebersamaan. Saling keterbukaan. Suami terbuka sama istri, istri terbuka sama suami. Kalau dua-dua sudah buka-bukaan, saya pikir nggak ada persoalan yang tidak bisa kita selesaikan. Tapi kalau ibu tertutup, suami tertutup, rumah tangga kita pun akan berubah menjadi nokta merah perkawinan. Inilah yang menyebabkan suami istri bernapas dalam lumpur. Jadi kalau begitu, Bu, terbuka. Hidup rumah tangga ini terbuka. Suami hormati istri, istri hargai suami. Ya, Bu? Bu, istri yang suka ngasih teh manis, diminum 1 teguk, pahalanya lebih baik dari sholat sunat selama setahun. 2 teguk diminum suami, 2 teguk berarti 2 tahun ibu sholat sunat. Makanya kalau ngasih teh manis tungguin, ngomong. Berapa tegukannya? Bilang. Habis teh manisnya bikinkan lagi, sorongkan lagi. Insya Allah seminggu kena kencing manis suami. Ngeri ini pahalanya. Seorang istri kalau senyum sama suaminya, pahalanya besar. Dia seperti orang menunaikan ibadah haji. 2 kali dia senyum, 2 kali naik haji. Hari Minggu ini nanti pulang, suami kan duduk di tempat duduk. Ibu duduk di depan dia, senyum ibu. Dari mulai jam 1 ini sampai jam 6 sore. Insya Allah ibu akan diantarkan ke rumah sakit jiwa yang terdekat. Ngeri ini kekuatannya. Jadi rajinlah kita beramal. Bapak sudah kusarankan kalau pergi dari sesuatu ini, Pak, bawa oleh-oleh, senangkan hati istri. 60 tahun dosa kita diampunkan oleh Allah. Jadi nanti pulang ini, Pak, bawa bontotannya kasihkan. Dek, aku suka itu, Bang. 60 tahun hapus. Dia yang bawa bontotan. Kalau aku entah bawa entah enggak nantinya. Ini enggak tahu. Tapi itulah insya Allah. Menyenangkan hati istri. Supaya tumbuh anak-anak kita ini menjadi anak yang soleh dan saleha. Didik dengan pendidikan agama ini, Bu. Lahir, ajankan anak. Setelah diajankan, kemudian didik dengan pendidikan agama. Makanya orang tua kita dulu kalau ngayun pun pakai selawatan itu. Salatullah, salamullah. Kadang-kadang kalau enggak selawatan lagu tapi yang sifatnya memberikan didikan. Ayun, ayun, Siti Aisyah, mandi di kali rambutnya basah, tidak sembahyang, tidak puasa, di dalam kubur mendapat siksa. Si anak pun ngerti, nggak sembahyang, nggak puasa, dapat siksa. Lagu mendidik. Ini kalau ibu-ibu yang model dulu ngayun anak pun lagu dangdut. Mabuk lagi. Ya tukang mabuk anaknya. Kadang-kadang kalau nggak lagu itu lagu Ona Sutra, tidur. Bola kau terobos gawang cintaku. Anaknya pun keluar dari ayunan. Oh ya, malah saut-sautan mak sama anak. Lah mau jadi apa anak ini?
Nah, inilah didiklah dengan pendidikan agama. Insya Allah anak-anak kita ini menjadi anak yang saleh dan saleha. Baik, terakhir, ini duit masih sisa. Langsung saja kepada pertanyaan berikutnya yang terakhir. Maju, kamu maju. Nampaknya dari tadi mau maju aja. Suka kali. Nak, tangannya di bawah, nak. Ya, bagus. Pertanyaan. Siapa nama nabi kita? Nama nabi kita. Pandai juga ini, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kamu tinggal di mana? Oh iya. Dah kita kasihlah rezekinya. Alhamdulillah. Bil alamin. Baik, ini tinggal impul, sisa untuk saya lah saya pikir. Nah, ini saja yang kita sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf segala kekurangannya. Billahi hidayah wa taufik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.